Jangankan kita menambahkan sesuatu atau menampakkan itu, karena kita Ajering Gulu pun tidak merasakan aura alam di sini. Bulu Kudu Merinding pun sudah merasakan alam itu ada. Nah, ini. Yang selama ini kita melakukan kegiatan ada aneh-aneh aja. Kita taruh baru di sini alat kita, tiba-tiba hilang. Selama ini kita tidak pernah diganggu, dan kita diingatkan bahwa saya itu ada. Nah, ini alam gaib itu ada. Maka di Bali percaya saya dengan alam skala nih skala. Jujur saja dari kita tidak Islam mau mengganggu, tapi ingin bekerja sama dengan alam itu sendiri untuk berbuat baik, mengabdi dengan alam itu sendiri. Asosiasi yang unik kebetulan dari Yayasan Tukad Bindu, yang mana sebagai pengagas Tukad Bindu di 2010 ya, berbicara masalah tukad ya, rata-rata tukad atau sungai di Bali ya unsur serem pasti ada, karena bagaimanapun kita baca dengan dua alam skala dan alam skala. Sebelum kami melaksanakan apa menjadi penataan Tukad Bindu, kami mencoba menerjemahkan apa menjadi konsep selam itu, yang mana selam itu ada dari kondisi keadaan alam itu sendiri yang tidak tertata, yang tidak nyaman, dan ada memang dari selam taksu itu sendiri ya, untuk merubah mindset masyarakat dan mental block masyarakat terhadap sungai itu sendiri. Yang jelas selam itu berasal dari resam awal. Resam itu yang tidak tertata, tidak teratur, tidak nyaman, ya berantakan lah. Sehingga apa menjadi peran dari peran tidak terkondisikan. Yang jelas di Bali harus penuh dengan car-car, itulah caru atau keseimbangan, di mana memerankan apa keharmonisan manusia dengan manusia, manusia dan alam dengan alam, dan manusia dengan yang kuasa. Di ini kami dari Yayasan Tukad Bindu mencoba menerjemahkan apa menjadi peran-peran sebagai relawan Tukad Bindu, yaitu merubah mindset masyarakat sendiri untuk tidak lagi mencemari alam atau istilahnya membuang limbah ke sungai, membuang sampah sungai. Sehingga apa menjadi yang ditakutkan ini merubah menjadi taksu alam. Yang jelas selama ini orang takut sungai ya karena memang Islam itu ya karena memang alamnya tidak tertata dengan ulah manusia yang sembarangan. Semua terfokus pada pencemaran yang di sungai itu sendiri. Dan di sana kami mencoba di 2010 mengajak warga bantaran kami dan para relawan untuk melaksanakan penataan Tukad Bindu, yang mana kami sebagai relawan mempunyai prinsip bagaimana kita mampu menginspirasi bagi yang lain. Yang selama ini notabene memang tukad-tukad di Bali itu seram. Yang sekarang yang jelas yang mungkin ya selama perjalanan dulu ya butuh proses pendekatan kami dengan manusianya, dengan alamnya, dengan keyangannya. Pelan-pelan kami berusaha untuk mengadakan suatu komunikasi dengan masyarakat. Yang jelas bagaimana sungai ini untuk ke depan bisa mampu merubah menjadi taksu lah, bukan serem lagi. Karena apa? Yang jelas namanya serem otomatis tidak akan memudahkan. Siapa yang istilahnya mau menghargai kalau alam sudah tidak mau didatangi lagi? Yaitu kami punya kewajiban untuk menata merubah mindset masyarakat untuk selalu menjaga alam sendiri, sehingga alam menjadi resam dan selam itu menjadi taksu. Kita angkat selam itu menjadi sebuah taksu. Jujur aja, kalau masalah susah sih tidak ada susah, yang penting niat kita mengabdi secara tulus ya terhadap alam ya. Kita punya prinsip ya, di maka itu sendiri kita punya kemauan, kita punya kemampuan, kita punya keberanian, dan kita punya komitmen untuk keberhasilan bersama. Yang mana apa menjadi peran kami dalam kegiatan Tukad Bindu merubah mindset masyarakat untuk menata lebih bagus lagi alam sendiri, yaitu pastinya dengan konsep Trihita Karana dengan melakukan Trikaya Parisuda itu sendiri. Itu bukan sekedar konsep, harus dikondisikan dengan Trikaya Parisuda. Itu tidak bisa dengan dipikirkan saja, ini harus dipikirkan, dikomunikasikan, dan itu dilaksanakan.
Ya jelas saya menjadi yang kita juga punya film ya namanya Tengat ya, rata-rata langsung itu di Bali itu Tengat itu karena ya alamnya, keseimbangan alamnya belum terkondisikan. Sebelum istilah kalau orang Bali belum disumilkan. Karena apa? Kita hidup berdampingan alam sekalian sini memang harus kita keseimbangannya itu sangat luar biasa. Mungkin kalau di Bali ya dengan pacara atau pacaruan lah, dengan lihatnya dan lihatnya ya. Kalau dari kita sendiri kegiatan kita adalah gimana kita lihatnya kita lah berperilaku, istilahnya mengabdi kepada alam yang jelas menata dan menjaga alam itu sendiri. Yang mana selama pergerakan kami ya jujur saja ya lumayan menggelitik juga, karena jujurnya kami belum bisa menyatu dengan alam-alam gaib atau alam niskala yang mana selama ini kita usik tempat-tempat beliau. Sebenarnya kita bukan maksud mengusik, kita istilahnya memposisikan apa menjadi peran niskala itu terhadap posisi yang semestinya. Kita mesti berubah suatu selam itu menjadi taksu, sehingga ada ketertarikan bagi manusia atau makhluk lainnya saling bersama. Kalau orang bilang ya di Sunset Utara ada Sarwa William Kawahi, bagaimana kita bekerja sama dengan alam itu sendiri untuk sama-sama memberikan suatu dampak positif terhadap yang ada di alam itu. Ya jelas gangguan yang kita sering biasanya gimana ya? Kalau saya jujur aja biasa tidak salah pengertian. Kalau orang bilang ya, jangankan kita menambahkan sesuatu atau menampakkan itu, karena kita ajering bulu pun tidak merasakan aura alam di sini. Istilahnya gimana ya? Bulu kudu merinding sudah merasakan alam itu ada. Nah, ini. Ya, selama ini kita melakukan kegiatan ada aneh-aneh aja. Kita taruh baru di sini alat kita tiba-tiba hilang. Kita mencarinya sampai kebingungan siapa yang ambil. Demikian juga barusan kita bergeliat untuk mengadakan sesuatu tiba-tiba rame. Awalnya kita nggak mengundang siapa rame ini sebenarnya. Itu suatu hal aneh itu banyak sekali. Tapi jujur kalau kita selama ini kita tidak pernah diganggu, dan kita diingatkan bahwa saat itu ada. Nah, ini alam gaib itu ada. Maka di Bali percaya saya dengan alam skala jujur saja dari kita tidak istilah mau mengganggu, tapi ingin bekerja sama dengan alam itu sendiri untuk berbuat baik, mengabdi dengan alam itu sendiri. Kami dari dekat Bindu berusaha mengimbau masyarakat semuanya untuk selalu menjaga alam, karena alam itu akan selalu mengingatkan. Tanpa alam diingatkan itu mungkin manusia itu tidak akan sadar. Ya jelas mungkin dari bencana dan alam sebelum adanya bencana kita lah harus menjaga alam sendiri. Mari bersama-sama kita menjaga alam sendiri dengan menatanya, dengan menjaganya tanpa merusak alam sendiri. Baik satu hal yang membuang limbah sembarang ke sungai, terus membuang sampah ke yang tidak semestinya, mestinya harus dibuang sampah kepada tempatnya. Ya semoga manusia itu sadar bijak, loyal bijak, dan tanggung jawab bijak. Apapun itu untuk kebersamaan kita bisa menjaga alam itu sendiri. Ini berbicara masalah dukat sungai, yang mana dukat atau sungai di Bindu memang awalnya memang sudah ada dari leluhur kita ya, yang mana kata Bindu itu berasal dari kata Windu. Windu adalah sesuatu kebulatan atau lingkaran yang utuh tanpa ada ujung dan pangkal. Itu merupakan satu kehidupan yang terus ada kehidupan terus di sini. Yang mana emang memasukai dan terus pada air sebagai sumber kehidupan. Tapi berbicara masalah sungai bukan pada airnya aja, ada manusianya juga, ada karakter alamnya seperti semadanya, ada hijaunya semua. Ini memang keluaran dari apa menjadi dukat Bindu itu dengan luar biasa. Memang yang kita percaya sekali alam dukat Bindu memang alam suci. Buktinya kita jujur aja kita sudah mewariskan adanya suatu cagar budaya yang mana ada Lingga Yoni di abad 12 ya, sudah itu lingga sampurna itu. Kemarin kita mengundang cagar budaya untuk menjadi sebenarnya apa yang ada di sini. Memang jujur aja, mungkin yang luhur kita sudah luar biasa ya. Raja-raja dulu mengucapkan bang di sini adalah suatu sumber kehidupan yang luar biasa, sumber kemakmuran yang luar biasa, dengan
satu contoh yang membuktikan bahwa ada Ligayoni, ada Pertamanan. Di masing-masing bantar ini banyak sumur. Bahkan suatu sumber kehidupan. Bahwa di sinilah suatu sumber kehidupan yang mampu mengalir terus-menerus, makanya dinamakan suatu Bukit Bindu. Bukit Bindu sebagai windu itu sendiri, adanya pergulakan kehidupan tanpa tahu mana ujung dan pangkalnya. Yang mana selama ini memang banyak orang-orang spiritual mendatangi Bukit Bindu ya. Selain dia memuliakan keberadaan beliau, Ligayoni sendiri, dia istilahnya memberikan suatu dampak positif. Dia jujur aja ingin tahu sebenarnya gimana alam Bukit Bindu itu sendiri. Yang jelas alam Bukit Bindu itu sendiri adalah sangat luar biasa kesuciannya, yang mana kita harus mampu perlu dijaga dan dirawat. Wah, yang diwariskan dari leluhur kita apa harus dijaga. Ligayoni kita berada di sisi selatan ya, di kawasan paling selatan yang kami tata di area Bukit Bindu yang seluas 5 hektar dan sepanjang 1,5 kilo, dan ada pura taman yang ada di utara. Ini posisinya sangat gimana ya, strategis sekali. Lalu banyak orang yang sering datang ke sini untuk memuliakan kemahakuasaan beliau di sini. Ya, bersyukur kita sudah diwarisi demikian, kita cuma ya merawat, menata dan selalu melakukan suatu kegiatan positif di area Bukit Bindu sendiri.